Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Kita masuk di pembelajaran SBDB, Seni Budaya dan Prakarya. Kita masih di tema 6, cita-citaku, dan masuk di subtema 2, hebatnya cita-citaku. Dengan KD 3.3, mengetahui gerak tarik kreasi daerah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerak tarik kreasi daerah dengan rinci. Siswa dapat mempraktikkan gerakan tarik kreasi daerah dengan rasa percaya diri. Lanjut. Menjelaskan tarik kreasi daerah. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tarian tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Ibu kasih contoh tari kreasi daerah, yaitu yang pertama ada tari merak berasal dari Jawa Barat, tari sedati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur dari Jambi, tari cakalele dari Maluku, dan masih banyak lagi yang lainnya. Indonesia ini sangat kaya akan ragam budaya. Jadi setiap daerah itu pasti mempunyai tarian tersendiri dan ciri khas tersendiri seperti itu. Jadi seandainya kalau ibu jelaskan satu persatu setiap pulau, setiap daerah itu pasti itu banyak sekali. Jadi ibu kasih contoh beberapa itu aja. Perhatikan beberapa contoh gambar tarian daerah Indonesia di bawah ini. Ada tari merak dari Jawa Barat, begitu lemah gemulainya ya, indah sekali. Dari kostumnya ini. Tari pendet dari Bali. Ini tari saman dari Aceh. Ada tari piring dari Sumatera Barat. Dan ada tari remong dari Jatim yang ibu sering tarikan itu kalau di daerahnya ibu itu pasti ini. Itu zaman dahulu. Zaman dahulu ibu sering menarikan tarian remong ini. Remo ya di sini. Kalau ibu bisa kalau ibu menyebutkan itu remong. Lanjut. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari Jawa Barat. Ini ilustrasinya. Menjelaskan gerak tari merak. Tari merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Jadi bahwa itu tarian merak adalah terlihat dari busana yang dipakai penarinya, yang memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak seperti hijau, biru, ataupun hitam. Ditambah lagi sepasang sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan. Gambaran merak akan lebih jelas dengan pemakaian mahkota yang dipasangkan di kepala setiap penarinya. Gerakan penari merak sebisa mungkin mengikuti tingkah laku burung merak jantan ketika mendekati burung merak betina. Gerakan-gerakan tersebut dilakukan dengan sangat gemulai. Maaf anak-anak, pencet. Dalam melakukan tarian merak, lagu pengiring yang dimainkan adalah macan tutul, lagu pengiring ya. Selain itu, ada pula penggunaan selingan wadit rabonang yang dipukul bagian kayunya dengan sangat keras.
Pemberian waditra dilakukan terutama saat penari melakukan gerakan sepasang merak yang bermesraan. Tari merak dimainkan secara berkelompok oleh 3 orang penari ataupun bisa lebih. Menjelaskan pola lantai tari merak. Di sini Ibu ngasih pola lantainya seandainya ada 5 penari. Tadi kan dijelaskan penari itu berkelompok antara 3 ataupun lebih. Tarian daerah atau tarian kreasi itu lebih bagus kalau dia penarinya ganjil. Itu indah menurut saya sih ya, menurut pengalaman Ibu. Nah, di sini yang pertama, formasi pertama, ini ibarat panggung ya. Yang ini tuh ibarat panggung. Dimana di sini tuh ibaratnya ada penonton. Dan ini ada anak panah menggambarkan penari dan arah hadapnya. Yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini pola lantai tari merak ya, dengan 5 penari. Pola lantai yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Dari formasi diagonal dia pecah menjadi segi 5. Formasi yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Garis lurus ke depan dari bentuk segi 5, mereka lurus ke depan. Selanjutnya, formasi D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Tadi bentuk segi 5 ke lurus, lurus ke zigzag seperti ini. Biasanya kalau Ibu ini kan kalau ini dari belakang nih ya, ini depan, tengah, ini belakang. Kalau menurut Ibu ini lebih bagusnya sama D ini ada di antara mereka nih, di antara sini. Jadi terlihat dari depan. Ini kan lurus saja ya. Ini cuma contoh. Udah seperti ini. Lanjut yang ke E. Formasinya membentuk formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Membentuk pola lantai lingkaran dari A nih. Langsung dia melingkar seperti ini. A, B, C, D, E. Dia melingkar. Lanjut ke pola terakhir yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal sama seperti ini. Tapi dia diagonalnya menghadapnya ke belakang karena untuk penutupan. Kenapa ini kok ke depan? Karena kalau Ibu membuat seperti ini yaitu untuk pertama kali masuk otomatis A dulu, B dulu, C dulu, A dulu, terus disambung B, sambung C, sambung D, sambung E, dia langsung membentuk pola lantai seperti ini. Dia dari dalam panggung masuk ke panggung dia langsung membentuk seperti ini. Kenapa kok formasi yang terakhir ini kok membentuk lagi diagonal, tapi diagonal ke belakang? Karena untuk penutupan dan kembali ke dalam panggung, ke belakang layar seperti itu. Jadi dia langsung dari A sini kan muter membentuk diagonal, setelah itu langsung A keluar, B keluar, C keluar, D keluar, E keluar, finish seperti itu. Nanti kalau kita tatap muka, kalau kita praktek secara langsung pasti kalian paham dan membuat kalian memahami pola lantai itu sebetulnya memang seperti ini ya. Kelihatannya tuh kalian pasti di sini itu pasti ribet atau bagaimana. Tapi kalau kita sudah praktek secara langsung pasti kalian nanti bisa enak dan enjoy. Gitu. Lanjutnya, mempelajari gerakan tari merak adalah salah satu bentuk pelestarian kebudayaan. Melalui hal ini, rasa cinta tanah air serta budaya bangsa akan tetap terjaga. Seperti itu. Jadi kita selalu menjunjung tinggi budaya kita, selalu melestarikan budaya kita agar tetap terjaga itu dan tidak itu biasanya kan terkikis oleh adanya zaman seperti itu. Oke, baiklah. Ini sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu ingat pesan Ibu dengan 3M. Memakai masker,
mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selalu stay at home ya. Kalau tidak ada berkepentingan, jangan keluar. Ibu ucapkan semangat belajar dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu kasihkan ke kalian. Baiklah, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini. Oke, baiklah Ibu tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum